PDI yang berkuasa kabeh berebut rekome Ya artinya kan PDI. negara sekarang itu sudah dijebak menjadi alat politik. Nah, disitulah jangan bermimpi negara akan berpikir bangsa. Ini sebenarnya kalau kawan-kawan negarawan, kawan-kawan yang berpikir bangsa benar-benar serius, ini persoalan yang benar-benar apa ya, sangat krusial ya bagi kepentingan perjalanan ke depan sebagai sebuah bangsa. Karena begitu negara sudah menjadi bagian dari alat politik, maka tidak mungkin ada negarawan. Jadi saya berharap gini, Mas, di Kabupaten Malang itu yang lagi seksi memang Gerindra. Gerindra itu DPR RI-nya dapat 2. Terus peningkatan pendapatan kursi juga sekarang wis ya lumayan lah, nggak tahu 8 atau 9. Di Kabupaten Malang ini ya saya melihat kembali ke Kabupaten Malang, Gerindra ini lagi seksi sekali sekarang itu ditunjukkan. Akhirnya menjadi pilihan utama beberapa calon kandidat yang mau maju. Saya melihat dramane Indonesia itu, dramane Kabupaten Malang itu lebih keren. Di Amerika kan cukup ditembak kupingnya, ngono kan guys. Mari. Tapi kalau di Indonesia intrik-intriknya Mas. Ya. Intriknya ini yang bagi saya ini perlu pembelajaran. Makanya saya di media itu saya memerintahkan kepada teman-teman tetap aja. Karena dirimu adalah pengawalnya sekarang. Ya. Wow. Ya, akhirnya kan menjadi pertanyaan, Mas. Ketika tadi memo hari ini memuat tentang fenomena bumbung kosong di Kabupaten Malang, sementara ketika kita lihat peta partai politik Kabupaten Malang, semestinya bisa muncul minimal 3 kandidat. Tapi sampai hari ini fenomenanya mengerucut di satu kandidat. Maka pertanyaan kita adalah buat apa sekarang berdiri partai politik? Kalau partai politik juga tidak membangun yang namanya proses demokrasi kepemimpinan yang lebih bijak, gitu ya. Tidak sekedar bermain-main di kamar tertutup. Nah, ini kan akhirnya permainan-permainan di ruang tertutup yang disajikan ke publik. Nah, konyol sekali ketika petahana hari ini gitu, dengan segala infrastrukturnya itu ya memang punya power luar biasa. Wow. Tetapi ini kan sebenarnya tidak boleh mengecilkan arti eksistensi partai politik berada di Kabupaten Malang. Iya itu memang kalau dari segi survei nggak terlalu bombastis lah, nggak terlalu bombastis seorang incumbent. Wow. Tapi memang ada mindset yang pengen menang memang bumbung kosong. Pengen menang dengan mudah. Tapi kita jangan lupa ada kejadian di Indonesia itu bumbung kosong sempat menang. Ya. Kalau nggak salah Pangkep atau Bulukumba atau daerah Sulawesi. Dan itu bagi saya gini, di Kabupaten Malang, aku lebih asik Kabupaten Malang ya. Nanti selanjutnya kita bahas. Di Kabupaten Malang itu sampai saat ini itu berbicaranya kalau saya lihat tokoh ya Mas ya, tokoh di Kabupaten Malang itu lebih banyak daripada kota. Di Kabupaten Malang itu lebih banyaklah orang-orang yang layak untuk memimpin. Tapi begitu menghadapi pilkada saat ini, kabeh ngitungnya matang. Ya, saya kembalikan ke kemarin saya diskusi dengan beberapa partai. Dia jawab mahar kosong. Zero. Mahar itu kosong. Jadi teman-teman, lo apa kendalane ngono lo? Kalau hanya berdasarkan ini survei, ya ayo disurvei. Kan sebetulnya beberapa lembaga survei sudah menyurvei dan sudah kelihatan. Terus kayaknya saya diskusi lagi dengan beberapa partai, jawabannya survei kan iso ditoto. Ya. Akhirnya aku bingung. Nah, ini lek kabeh iso ditoto, akhirnya muncullah kayak begini. Nah, menurut Mas Bambang,
apa ya, sebaiknya di Kabupaten Malang pesen kanggo tokoh-tokoh partai lah. Ya, apa pesene Mas Bambang yang biar mengenal lah, ya paling nggak waduh Google lah Mas, ya bengok-bengok dewian ini ya ora apa-apa. Ya, saya pikir dengan statementnya Mas Yogi semakin menyimpulkan buat saya, teman-teman partai politik yang sekarang lagi punya posisi di partai politiknya itu ternyata tidak punya kemampuan strategi politik. Nah, disitulah yang akhirnya membuat dia hanya bicara di atas kertas. Padahal ketika kita bicara politik, di atas kertas itu hanya menjadi sebuah pijakan kita untuk bagaimana menentukan strategi dalam konteks politik pilkada. Nah, yang ini yang mungkin sampai hari ini teman-teman tidak serius bicara itu gitu ya. Ketika ini hanya sekedar dilihat permukaan bahwa ini petahana tidak mungkin bisa dikalahkan dengan segala hitung-hitungan di atas kertasnya, ya nyali mereka pasti kecil Mas. Iya. Nyali mereka pasti Saya kecil. sepakat itu. Tetapi ketika ini memang butuh didiskusikan bagaimana menumbangkan petahana, masih bisa. Sangat memungkinkan sekali untuk bisa partai survive dalam perlawanan dengan petahana. Ya. Banyak sisi-sisi lemah yang bisa kita baca, Iya. ya, yang itu bisa kita Aku manfaatkan. setuju itu Mas Bambang. Jadi lek Gerindra pengen diskusi. Iya ya, maksud saya ngono. Saya juga ini akan nganu. Tak ngopi di sini. Iya. Saya akan mengajak Bos Gerindra ya. Ya. Bos Gerindra Kabupaten Malang Mas Susni. Dalam waktu dekat aja ngomong maupun nanti Mas Didik Mas. Ya. Bos PDIP. Wow. Akan saya ajak ngomong. Karena ini berpeluang loh Mas ya. Jadi berpeluang dalam arti gini, idealnya yang bisa maju sendiri di Kabupaten Malang itu adalah PDIP sama PKB. Ya. Gerindra, Nasdem itu iso koalisi ngono loh Mas. Yo, di situ ada Hanura, ada Demokrat, ada PKS. Mestine merawat demokrasi ya tarung. Ya. Tarung Indonesia itu gampang mari tarung mari rukun maneh kok ya. Maksud saya apa yang menjadi pemikiran mereka bahwa partai ini kudu menang. Ya, saya lihat di kota itu PDIP kalah kemarin calonnya. Tapi yo DPR yo jalan hari ini. Regulasinya saya kira di pemerintah tetap jalan. Yang menurut saya pertanyakan ke Mas Bambang, Mas, menurut sampean tokoh di Kabupaten Malang itu kan wis ono to Mas gambarannya sampean itu. Kira-kira layak tarung itu di samping incumbent iki sapa ya? Saya mungkin nggak etis Mas ya. Iya. Ketika menyebut nama. Tapi sebenarnya di Kabupaten Malang cukup banyak, Iya. cukup banyak kawan-kawan yang punya kemampuan. Baik dari sisi kemampuan politik, kemampuan intelektual, maupun kemampuan visioner bagaimana membangun Kabupaten Malang ke depan. Tapi kan kembali lagi Mas, ketika itu tidak menjadi salah satu bagian dari strategi partai politik, maka akhirnya itu juga menjadi sesuatu yang terabaikan. Karena kalau kita bicara strategi politik itu kan salah satu elemen strategi itu kan personnya, orangnya, gitu ya. Selain infrastruktur strategi yang akan kita lakukan. Nah, ini masih ada waktu. Saya pikir teman-teman bisalah melakukan upaya untuk mendorong orang yang punya nilai lebih daripada petahana. Karena bagi saya selama ini ketika petahana punya waktu memimpin Kabupaten Malang tidak ada sesuatu yang istimewa gitu, nggak ada gitu ya. Beda kan dengan sebelumnya. Yang sebelumnya jelas secara emosional mampu membangun pada rakyat dan lain sebagainya. Nah, di petahana yang satu ini nggak ada. Makanya ketika ini dalam tanda petik dikhawatirkan, saya juga berpikir apanya yang dikhawatirkan gitu. Saya nggak tahu kalau di belakang permainan ini ya, di belakang permainan ini ternyata memang ada sutradara, itu persoalan lain udah. Aku gini Pak. Ini di otak saya ya mikir.
Ojo-ojo Kabupaten Malang itu by design. Nah, ya makanya itu. Kalau panggung yang tersaji ternyata sutradarai, Mas. Iya. Ya, yang menentukan skenario. Nah, itu akhirnya juga muncul pertanyaan baru bagi saya Iya. gitu. Pertanyaan baru bagi saya adalah tidak ada kemampuan teman-teman untuk membuat panggung sendiri. Iya. Ya wis sadar kalau begitu ya memang harapan saya mungkin nanti minggu depan saya akan mengajak diskusi sama Ketua DPC Kabupaten Malang, Mas Didi, Gerindra, Mas Husni Mubarok, mungkin nanti juga dengan PKB, ya. Mungkin dengan PKB. Karena ini neng otakku wis bek Mas tentang kabupaten. Opo sing petokne sih. Ya. Ngono lho. Lek duit iku mbok ngomong aku. Ngono lho ya. Lek butuhmu duit. Lek menang kan ukuran menang kalah itu kalau belum bertarung kan kita tidak tahu lah ya. Jadi itu terima kasih Mas Bambang. Mungkin hari ini kita sudah bahas di Kabupaten Malang. Moga-moga kita bisa ketemu lagi nanti bahas Kota Malang, terus Batu supaya kita demokrasi bisa berjalan. Demikian teman-teman diskusi kita hari ini bersama Mas Bambang Dewi selaku budayawan Malang Raya. Selanjutnya kita tunggu podcast berikutnya dengan Mas Bambang. Terima kasih. Dadah.